Heyo Pop Gengs, mungkin ada di antara Pop Gengs semua yang nonton video ini karena judulnya yang provokatif. Tapi di video kali ini, aku tidak sedang ingin menyamakan antara agama Islam dan Yahudi. Tujuannya hanya ingin menyodorkan kedekatan kedua agama ini. Oke, dekat ya, tapi bukan berarti sama. Tujuannya juga bukan untuk membuat kalian salah kaprah, tapi penting untuk diketahui kalau Yudaisme lebih dulu muncul dibandingkan Islam. Jadi tujuan aku adalah kalau ternyata ada kemiripan masalah tradisi keagamaan kedua agama ini, dan menurut aku penting untuk kita tahu. Salah satu kemiripannya adalah Yahudi sebagai agama monoteisme juga menyembah satu Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan dalam ajaran Islam. Dua ajaran ini yakin jika Tuhan tidak bereinkarnasi ke dalam bentuk apa saja. Namun perbedaan keduanya adalah ajaran Yahudi tidak memiliki nama personal yang pasti untuk Tuhan yang dimaksud. Hingga kini kaum Yahudi masih berselisih paham tentang siapa Tuhan yang satu itu dan enggan menuliskannya. Hanya saja sebagian menyebutnya dengan Yahweh, sebagian lagi menyebutnya dengan God. Sementara dalam Islam secara jelas menamakan bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Islam dan Yahudi pun saling memiliki keyakinan. Agama Islam percaya jika umat Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan umat Islam. Di sisi lain, umat Yahudi juga percaya jika Islam menyembah Tuhan yang sama dengan yang diyakininya. Bukan hanya persoalan menyembah satu Tuhan. Dalam hal praktik ibadah yang dilakukan Islam, ternyata juga dilakukan Yahudi. Coba kita lihat, banyak yang mengatakan jika cara beribadahnya mirip dengan umat Islam. Tapi, dalam ajaran Islam, perintah sholat dilakukan 5 kali dalam sehari yang merupakan kewajiban. Perintah sholat 5 waktu didapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam tradisi keagamaan Yahudi dikenal istilah Tefilah. Umat Yahudi melaksanakan ibadahnya 3 kali, yakni syaharit, waktunya dilakukan di pagi hari, minha, sembayang yang dilakukan di siang hari, dan maghrib yang dilakukan pada malam hari. Umat Yahudi tidak hanya melaksanakan ibadahnya sendiri-sendiri, mereka juga melaksanakannya secara berjamaah. Ibadah berjamaah dimungkinkan jika mencukupi 10 orang Yahudi akil balik yang dikenal dengan istilah minyan. Pada kaum Yahudi Ortodoks, mereka juga memiliki panggilan ibadah sendiri. Banyak yang mengklaim jika panggilan ibadah kaum Yahudi Ortodoks memiliki kemiripan dengan azan yang dikumandangkan oleh umat Islam. Tradisi kurban juga ternyata dilakukan oleh kaum Yahudi. Perintah ini juga berawal dari kisah Ibrahim dalam Beresnit atau Kitab Kejadian. Ketika Ibrahim hendak menyembelih Ishak, ia dihentikan oleh malaikat dan Ishak digantikan dengan seekor biri-biri. Nah, kalau dalam Islam, kisahnya adalah Ibrahim hendak mengorbankan Ismail. Dalam Hebrew, korban seperti sesajen berupa hewan atau yang lainnya, bisa buah-buahan, dupa, dan serealia. Ini dilakukan untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan dan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan hanya dituliskan dalam Kitab Kejadian, tradisi kurban dijabarkan dalam 4 kitab Taurat berikutnya. Tradisi ini dilakukan ketika Haikal atau kuil masih ada. Namun praktik berakhir ketika kuil dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Pada saat itu, kaum Yahudi dapat berkurban kapan saja apabila manusia berhajat, meminta pertolongan, dan ampunan. Berbeda dengan Islam, kurban ditentukan batas waktu dalam pelaksanaannya. Tradisi keagamaan Islam yang juga dilakukan oleh kaum Yahudi adalah puasa. Di kalangan Yahudi, puasa dikaitkan dengan peringatan peristiwa sejarah pada masa lalu. Ketentuannya juga berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat Muslim. Dalam puasa yang dilakukan umat Yahudi, tidak ada pola puasa tunggal. Pada hari tertentu puasa bisa dilakukan dari fajar sampai malam hari. Namun dalam satu waktu puasa bisa dilakukan mulai dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari pada malam berikutnya. Ada 4 jenis puasa yang diterapkan, puasa lengkap yang jatuh pada 9 Agustus dan puasa pada hari ke-10 di bulan ke-7.
Puasa ringan yang dilakukan 4 hari dalam setahun dan selanjutnya ada puasa 4 hari yang merupakan perpaduan antara puasa lengkap dan puasa ringan. Terakhir, puasa religius dilakukan untuk kelompok Yahudi tertentu. Kewajiban untuk melakukan sunat atau khitan dalam ajaran Islam juga dilaksanakan dalam tradisi keagamaan Yahudi. Kewajiban ini sudah ada di dalam kedua agama sejak zaman Ibrahim. Dikisahkan, Nabi Ibrahim mengambil perjanjian dengan Tuhan untuk menyunat seluruh keturunannya dan pengikutnya yang laki-laki. Dalam ajaran Islam, pilihan baik untuk melakukan khitan adalah 7 hari setelah lahir, 40 hari setelah lahir, atau pada umur 7 tahun. Beberapa pendapat juga sebaiknya khitan dilakukan pada usia ke-10 tahun, karena pada usia ini anak mulai diperintahkan untuk sholat. Sementara dalam tradisi Yahudi, sunat dilakukan kepada bayi laki-laki setelah berusia 8 hari, seperti yang diperintahkan dalam kitab sucinya. Perihal arah kiblat, antara kaum Yahudi dan Islam awalnya memiliki arah kiblat yang sama, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab tahun 12 Hijriah. Dikisahkan saat itu Nabi Muhammad SAW tengah melaksanakan sholat zuhur dengan menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat lain, saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat asar. Namun, ketika ayat 144 surat Al-Baqarah turun, saat Rasulullah baru melaksanakan sholat 2 rakaat, beliau menghentikan sholatnya sebentar. Lalu, Rasulullah berputar 180 derajat menghadap Ka'bah. Dalam penjelasannya, Rasulullah ingin mengetahui siapa umat yang munafik dan tidak taat kepada perintah Allah. Perihal makanan halal dan haram juga diberlakukan dalam kedua ajaran ini. Dalam ajaran Yahudi, istilah ini disebut kosher dan kasrut. Makanan yang termasuk dalam kasrut atau haram untuk dimakan adalah susu yang dikonsumsi bersamaan dengan dagingnya. Menurut kaum Yahudi, mereka harus menunggu hingga 6 jam setelah makan daging untuk minum susu. Makan babi juga diharamkan dalam ajaran Yahudi. Selain itu, hewan bercangkang serta hampir semua jenis serangga. Kaum Yahudi juga hanya akan memakan daging dan unggas yang telah melewati tata cara penyembelihan sesuai aturan Yahudi. Jadi, kaum Yahudi hanya akan memakan makanan yang bersertifikat kosher atau halal versinya. Satu lagi, agama Islam dan Yahudi meyakini beberapa nabi yang sama, mulai dari Adam hingga Zakaria. Namun, kedua agama ini berbeda dalam hal cara pandang terhadap Isa dan Muhammad. Dalam ajaran Islam, keduanya ialah Rasul Tuhan yang mengajarkan keimanan, akhlak mulia, dan dijadikan sebagai contoh keteladanan hidup. Namun Yahudi memandang keduanya secara berbeda. Menurut kaum Yahudi, sosok Isa dan Muhammad bukanlah nabi, tapi hanya sebagai pengajar agama saja.